Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel saya gitu ya. Pada hari ini saya ingin share lagi masih mengenai rekayasa perangkat lunak ya, yaitu reverse and forward engineering. Nah, reverse and forward engineering ini masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu software maintenance dan evolution ya. Jadi ini lebih ke software evolution sih sebenarnya, karena ada perubahan dari sisi aplikasinya ya. Baik, seperti apa reverse and forward engineering, kita lihat aja. Oke, di sini mengapa software dilakukan proses re-engineering. Jadi proses re-engineering itu artinya kita melakukan kembali serangkaian proses rekayasa perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang kita buat itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Jadi yang dikejar itu masalah cost ya, performance, masalah optimalisasi dan lain-lain dari pengaksesan dan pengoperasian perangkat lunak itu. Nah, jadi dilakukan re-engineering ini ada banyak ya kaitannya dengan performansi. Karena kadang-kala perangkat lunak yang dibangun gitu ya, itu masih memiliki performansi yang tidak bagus gitu ya, dari sisi perangkat lunaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan tuning secara horizontal, artinya kita akan melakukan tuning terhadap sistemnya. Ya, kalau kita lakukan tuning vertikal, artinya kita melakukan upgrade di hardware. Memang sih cara paling bagus untuk meningkatkan optimalisasi sistem itu adalah kita tingkatkan hardware-nya. Namun biasanya pengembang aplikasi tidak ingin menggunakan cara shortcut yang seperti itu. Tapi memang perangkat lunak yang dibuat itu harus bagus gitu ya, sehingga dia bisa berjalan dengan menggunakan lingkungan apapun atau di lingkungan apapun, termasuk lingkungan jaringan, lingkungan hardware, dan teknologi lainnya. Nah, proses re-engineering itu berarti berasal dari legacy ya, dari software legacy. Artinya kita membuat perangkat lunak A. Perangkat lunak A akan kita lakukan optimalisasi dari sisi teknis ya. Nah, kemudian akan menjadi A1 misalnya. Nah, sehingga software A itu kita sebut sebagai software legacy gitu ya. Di mana memang legacy itu dibutuhkan karena dengan adanya legacy kita tahu apa kelemahan software yang kita buat gitu ya. Bagaimana software itu akan dikembangkan lebih lanjut. Bagaimana software itu akan menyesuaikan diri dengan bisnisnya di kemudian hari gitu ya, dan lain-lain. Nah, dalam proses re-engineering pasti kita memerlukan bentuk yang lebih tinggi lah gitu ya daripada kode itu sendiri. Nah, karena banyak gitu ya perangkat lunak yang di-deliver itu tidak dengan dokumentasinya ya, terutama dokumentasi desain software yang memang yang memang presisi gitu ya, presisi dalam artian apa yang didesain itu sesuai dengan apa yang diimplementasikan. Kebalik ya, apa yang diimplementasikan itu sesuai dengan apa yang didesain gitu ya. Sehingga desain itu bisa kita jadikan acuan untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih baik lagi. Karena sejatinya untuk melihat suatu gambaran perangkat lunak secara besar ya, gambaran besarnya atau big picture-nya, itu kita tidak bisa lihat dari aplikasinya langsung, kayak dari kodenya. Tapi harus dilihat dari desain yang merepresentasikan aplikasi itu. Nah, mengapa software dilakukan re-engineering? Hanya dua alasannya, gitu ya. Satu, mengurangi resiko. Yang kedua, mengurangi cost. Nah, waktu itu kita bicara mengenai cost ya. Waktu di materi yang sebelumnya, software maintenance dan evolution. Nah, cost operasional itu selalu lebih besar daripada cost development. Saat perangkat lunak itu dibuat, yang harus kita pikirkan bukan hanya biaya pembuatannya, tapi biaya operasionalnya juga ya.
Nah, misalnya kita buat perangkat lunak. Ketika perangkat lunak ini mengalami error misalnya, biasanya kita akan lebih fokus untuk meng-hire manusia gitu ya untuk menangani error ini. Namun dengan teknologi yang sekarang sebenarnya perangkat lunak ini bisa dengan mudah ditangani oleh dirinya sendiri. Artinya ketika ada suatu error, ketika ada suatu error ya, bukan bug, suatu kesalahan dari sisi pengaksesan misalnya, perangkat lunak ini bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Ada beberapa hal yang kita bisa setting bahwa perangkat lunak ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, sehingga kita bisa tidak perlu meng-hire manusia gitu ya untuk melakukan operasional yang seperti itu. Ya, jadi dia akan sangat mengurangi cost. Ya, jadi dia tidak perlu untuk meng-hire manusia yang baru atau meng-hire staff yang baru di departemen IT yang perangkat lunak itu diimplementasikan. Nah, lalu pengurangan cost dari sisi teknologi juga gitu ya. Karena biasanya perawatan teknologi yang lama itu lebih mahal daripada perawatan teknologi yang baru. Ya, misalnya seperti ini. Perangkat lunak yang kita buat itu menggunakan C misalnya, bahasa C ya. Sementara programmer C itu jumlahnya sekarang sangat terbatas. Nah, apabila nanti perangkat lunak kita mengalami masalah, sementara kita memiliki staff yang mungkin tidak terlalu mengerti C ya, karena staff yang kita hire itu adalah adalah manusia yang mungkin memang belajar C itu hanya untuk mempelajari algoritma saja, tapi bukan untuk membuat suatu produk. Sehingga memang bahasa yang dikuasai mungkin bahasa-bahasa modern, yaitu PHP, JavaScript, Node.js, Python, dan lain-lain. Nah, di situ kita akan kesulitan untuk mencari siapa yang bisa memperbaiki ini atau mengembangkan ini. Nah, jadi dengan mencari hal yang seperti itu, ya programmer-programmer langka ini biasanya ya mahal ya. Lalu teknologi yang ada di dalamnya juga, ya itu juga mengalami resiko yang cukup tinggi untuk dibobol karena mungkin exploit-nya udah banyak ya yang di-share di internet. Ya misalnya Windows saja, Windows XP. Wah, kalau kantor masih pakai Windows XP, itu exploit-nya banyak banget di internet. Mau di password kayak gimana pun juga kita bisa buka ya. Terus akses remote-nya, ya pokoknya untuk hack Windows XP itu udah mana-mana karena sejatinya Windows XP sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft kan gitu ya. Nah, mengurangi resiko-resiko yang seperti itu. Belum lagi kalau ada aplikasi yang dibangun dengan menggunakan suatu open source yang populer. Ya, sebagai contoh nyata aja ya, banyak kampus di Indonesia itu menggunakan aplikasi open source yang gratis ya untuk sistem akademik mereka. Biasanya white label, hanya diganti dengan logo kampus mereka sendiri. Nah, itu kalau tidak salah tahun 2007 itu software open source-nya dibuat gitu ya. Nah, ternyata di internet itu banyak exploit-nya gitu ya. Jadi kita bisa akses database-nya, kita bisa ya kalau udah bisa akses database mah kita bisa ngapain aja ya dengan data itu gitu ya. Nah, sehingga perangkat lunak ini gitu ya harus dilakukan re-engineering, peremajaan gitu ya. Dari sisi mana? Semuanya ya, dari sisi teknologi, dari sisi kode dan lain sebagainya. Sehingga resiko untuk membobol perangkat lunak ini menjadi lebih kecil gitu ya, karena sudah lebih modern. Nggak apa-apa kita pakai legacy yang lama, cuman ada sesuatu yang kita lakukan gitu ya di perangkat lunak itu, dan mengurangi cost juga karena kerugian yang dihasilkan dari resiko-resiko itu apabila resiko itu terjadi ya, itu yang biasanya
kita tidak inginkan gitu ya. Memang re-engineering jadinya ada dua tujuan utama ya yang menjadi penting, yaitu mengurangi resiko dan mengurangi cost. Nah, apa itu software re-engineering? Re-engineering itu adalah rebuilding activity. Jadi kita membangun ulang, bukan membangun ulang ya, kita kayak ibaratnya rumah aja. Rumah tumbuh gitu ya. Pertama bikin tipe 21 dulu. Nah, kemudian dari tipe 21 dikembangkan ke belakang. Kemudian ditambah lantai 2, ditambah lantai 3, dan lain-lain. Ketika rumah itu dirasa membutuhkan perubahan, misalnya kamar yang tadinya posisi di depan kita pindahin ke belakang, ya kira-kira gitu ya. Jadi engineering itu adalah rebuilding activity ya, sebagai analogi adalah membangun rumah di sini ya. Rebuilding the house ya, maksudnya membangun ulang rumah. Nah, kalau kita ingin membangun ulang, berarti kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya rumah, kita harus lihat rumahnya dulu, kita harus inspect the house dulu. Ada nggak nih yang harus kita bangun ulang? Misalnya, oh di sini merembes airnya, maka kita harus aci ulang misalnya, gitu. Tapi kita harus lihat dulu secara keseluruhan. Ya, kalau di aplikasi, berarti kita lihat dulu aplikasi kita, gitu ya, inspect di application. Jadi ada nggak yang nanemin exploit misalnya, terus ada nggak yang kira-kira bakalan query ini memakan waktu yang lama untuk diproses, nah dan lain-lain. Terus ya. Nah, lalu analogi yang kedua, sebelum kita akan membangun ulang suatu rumah, kita harus pastikan bahwa strukturnya lemah. Misalnya kita lihat di rumah kita banyak dinding retak nih, wah berarti pondasinya kayaknya nggak kuat nih. Atau ternyata kita membangun rumah di tanah yang bergerak ya, sehingga kita membutuhkan model pondasi yang berbeda ya dengan pondasi dengan tanah yang tidak bergerak. Nah, kalau di aplikasi juga kita harus perhatiin strukturnya ya, kita perhatiin arsitekturnya, kita perhatiin framework-nya, apakah framework itu masih sesuai atau ada yang bisa mengundang celah gitu ya dalam untuk melakukan orang lain melakukan proses hacking dan lain-lain. Nah, sebelum kita, yang ketiga, dalam membangun rumah, sebelum kita akan melakukan rebuilding suatu rumah, kita harus pastikan bahwa kita mengerti seperti apa rumah itu dibangun gitu ya. Kita harus tahu, oh rumah itu komposisinya adalah bata merah misalnya, terus campuran semennya itu kombinasi dengan pasir dan air 1:2 misalnya, dan lain-lain. Nah, kita harus tahu tuh gitu ya. Sama seperti aplikasi, kita harus tahu dia membangunnya dengan kodenya apa ya, bahasa pemrogramannya apa, terus paradigmanya apa, berorientasi objek kah atau struktur kah, dan lain-lain ya. Dia punya service, dia punya arsitektur service kah, dan database-nya menggunakan apa gitu ya, terdistribusi atau terpusat dan lain-lain ya. Itu kita harus tahu dulu. Kemudian yang keempat, sebelum kita lakukan rebuilding rumah, kita pasti harus gunakan yang paling modern dan long lasting material, artinya material yang memiliki umur yang lama gitu ya. Jadi ada material itu yang kalau kita ya sesuai harga ya, kalau rumah. Kalau murah ya biasanya materialnya murah, kalau mahal ya mahal, kayak besi aja. Saya mau bangun kanopi nih pakai besi, besi hollow misalnya. Besi hollow itu ada yang ukurannya 0,8, 0,9, 1 mili sampai 1,3 mili. Nah, kalau kita ingin menggunakan itu jangka panjang ya, kita belilah yang 1,3 mili karena dia lebih tebal besinya. Kemudian cat ya, cat juga. Kalau besinya ingin dicat menggunakan cat kayu dan besi, kita carilah cat kayu dan besi yang mereknya bagus gitu ya, yang tahan terhadap cuaca karena akan ditaruh di luar ruangan, yang bisa jadi kalau hujan dia akan terpapar air hujan. Nah, sama tuh dengan membangun aplikasi, kita harus tahu mana nanti kalau kita ingin bangun ulang aplikasinya tanpa kita meninggalkan fungsinya, artinya fungsinya sama, hanya kita lakukan re-engineering saja. Kalau kita ingin migrasi data bahasa pemrogramannya, kita harus tahu dulu kenapa bahasa pemrograman yang lama itu tidak cocok, sehingga kita menggunakan bahasa pemrograman yang baru.
Namun dalam menggunakan bahasa pemrograman yang baru, kita harus tahu juga mana bahasa pemrograman yang komunitasnya besar ya, dan dia memang selalu update. Karena misalnya kayak dulu ada pemrograman dari Microsoft namanya Bosku misalnya. Nah, karena dia baru, kita pakailah. Ternyata di tahun 2021 Bosku tidak terdengar lagi kabarnya. Nah, jadi kalau kita udah terlanjur gitu ya menggunakan bahasa pemrograman Bosku itu, ya kita kan memiliki kesulitan karena developernya mungkin tidak banyak, komunitasnya tidak bagus, sehingga kalau ada suatu kendala ya dalam membangunnya, kita bingung harus bertanya kemana. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita akan membangun kembali rumah, harus disiplin. Ya, gunakan praktis-praktis atau best practice yang memang menghasilkan suatu kualitas yang bagus ya. Ya kayak tadi, misalnya semen itu secara praktis dengan pasir itu 1:2. Nah, kalau ingin ngecor itu, misalnya ngecor rumah ya, dia pakai pasir cor atau pakai pasir pasang misalnya. Nah, itu kan ada jenisnya. Kemudian semen juga ada jenisnya, semen biasa atau mortar. Yang mortar itu lebih cepat kering. Nah, itu kita harus tahu tuh gitu ya. Kemudian kualitas semennya, kualitas pasirnya harus kita tahu juga gitu ya. Misalnya kan di sini ada pasir daerah mana gitu ya dengan pasir daerah mana gitu ya. Nah, biasanya antar pasir itu kan memiliki struktur yang berbeda dan harga yang berbeda juga. Nah, kita harus tahu dan kita harus pilih menggunakan pasir yang mana gitu ya untuk membangun rumah. Ya sama, perangkat lunak juga sama gitu ya. Kalau kita ingin membangun ulang perangkat lunak, kita harus tahu juga dan mematuhi prinsip-prinsip yang ada. Misalnya untuk membangun aplikasi, membangun ulang aplikasi, kita harus tahu dulu aplikasi yang sebelumnya atau legacy-nya. Kemudian untuk membangun ulang suatu aplikasi, kita harus tahu dulu kelemahan-kelemahan aplikasi itu. Jadi dia ada practices yang harus kita jalankan ya. Jadi jangan ngasal ibaratnya. Nah, jadi itu analoginya. Nah, ini adalah life cycle-nya dari software re-engineering. Jadi yang pertama kita lakukan forward engineering dulu. Forward engineering itu adalah rekayasa perangkat lunak yang biasa kita lakukan ya. Jadi maju, engineering-nya maju. Artinya maju itu ya analisis, desain, implementasi, kode, testing, maintenance itu kita udah lakukan ya, itu namanya forward engineering. Ya kita menggunakan XDLC yang mana bebas ya, yang pasti forward engineering itu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu forward. Yang tadi aplikasi baru rancangan doang menjadi aplikasi yang digunakan, nah itu forward. Ya. Kemudian kita lakukan inventory analysis. Kita lakukan analisa secara keseluruhan tadi gitu ya. Terus kita lakukan dokumen restructuring karena perangkat lunak itu sejatinya tidak hanya yang di delivery itu perangkat lunaknya, tapi ada data dan dokumen ya. Dokumennya kita lakukan restrukturisasi. Kemudian kita lakukan reverse engineering. Artinya dari reverse engineering itu adalah secara singkat ya, dari kode menjadi desain ya. Jadi reverse engineering itu mundur. Jadi kalau tadi forward itu analisa, desain, coding ya, testing, maintenance. Kalau reverse itu jadi dari belakang gitu ya. Jadi dari implementasi ke desain. Ya, dari desain ke analisis itu yang mundur ya. Jadi kita lakukan reverse engineering. Kita lakukan kode restrukturisasi, jadi kodenya kita ubah, mungkin yang dari 100 baris menjadi 50 baris untuk fungsi yang sama. Terus kita lakukan data restructuring, jadi datanya juga kita ubah. Mungkin data yang lama tidak normal, ada data yang duplikasi dan lain-lain. Nah, dari sisi desainnya udah kita rubah semua, lalu kita lakukan forward lagi ya. Jadi tadinya maju, jadi aplikasinya pas mau dibangun ulang dia mundur dulu untuk dipelajari dulu satu-satu ya. Karena tadi analogi membangun rumah kita harus tahu praktisnya kan. Nah, kemudian ketika kita ingin membangun lagi, maka dia maju lagi gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu tuh ya proses modelnya. Nah, ini yang lebih detailnya. Jadi yang pertama kita punya original programnya.
Kemudian kita lakukan source translation-nya, reverse engineering dari kode menjadi desain. Misalnya tadi ada kode yang dibangun, kita ubah menjadi kelas diagram, misalnya, dan lain-lain. Kemudian ada improvement dari strukturnya. Ya, nah kemudian kita lakukan dokumentasi dari reverse engineering tadi ya. Kita bikin dokumentasi desainnya kalau misalnya desain yang ada di delivery waktu itu tidak sesuai gitu ya. Kemudian kita dekomposisi menjadi program modularization, dan dari program structure improvement juga akan menjadi restruktur program. Jadi kita ubah lagi programnya menjadi sesuatu yang lebih baik, dan kita lakukan dekomposisi ya dari program documentation dan restruktur program. Kemudian kita desain re-engineering programnya. Jadi dari desain yang tadi udah kita lakukan, dari reverse engineering kita lakukan re-engineering. Kemudian original data dan re-engineer program kita lakukan data engineering. Jadi bisa jadi dari sisi query-nya ya, query-nya berbeda, dari sisi implementasi dan kode. Jadi kita lakukan itu dulu, dan dari situ kita akan menghasilkan engineer data. Jadi program yang sudah di engineering kita akan sesuaikan dengan data yang asli dulu. Ya, lalu kita lakukan data re-engineering, maka kita dapatkan re-engineering data. Nah, dari proses ini kita akan dapatkan perangkat lunak baru ya, dari sisi programnya, dari sisi dokumentasinya, dan dari sisi datanya. Karena memang delivery perangkat lunak itu tidak hanya perangkat lunaknya ya. Definisi software aja menjelaskan software itu terdiri dari 3 komponen. Program komputer, data, dan dokumentasi ya. Oke, nah forward engineering itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, dari tidak ada menjadi ada. Jadi software engineering ini adalah kita mengaplikasikan software engineering principle aja kayak kemarin ya, konsep, metode, dan seterusnya. Nah, jadi forward engineering itu ya kita lakukan analisis, desain, kode, testing, dan maintenance, operasional dan maintenance itu adalah forward engineering ya secara singkat. Nah, kalau reverse engineering tadi kebalikannya gitu ya. Jadi dia biasanya mundur. Jadi kalau tadi kita melakukan desain dulu baru coding, nah ini dari coding kita ubah lagi menjadi desain ya, kita kembalikan ke bentuk desainnya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan reverse engineering ini? Dia bisa merubah, dia bisa memperoleh gitu ya, desain dari data, dari interface, dan dari aplikasi yang kita bangun tadi. Nah, biasanya ini adalah model reverse engineering yang suka dipakai gitu ya. Jadi dari dirty source code kita restruktur dulu kodenya, karena dirty source code itu nggak ada yang bisa dibangun desainnya gitu ya. Nah, dari situ baru kita menghasilkan clean source code, kemudian kita bisa ekstrak abstraksinya. Ekstrak abstraksi itu adalah kita mengekstrak desainnya dengan tingkat yang lebih tinggi, satu tingkat yang lebih tinggi daripada kode ya. Nah, kita bisa angkat desainnya dari sisi processing-nya, interface, dan database. Dari sisi processing itu adalah instruksi program ya, instruksi komputernya. Kemudian kita lakukan dari situ akan dapat initial specification, kemudian kita lakukan refine and simplicity, dan kita lakukan final specification. Nah, di situ ada 3 ya, berarti processing, interface, dan database yang harus kita ekstrak abstraksinya. Jadi sebenarnya reverse engineering itu tidak sesimpel itu sih ya, tidak ya, kalau diomongin gampang dari kode menjadi desain, tapi sejatinya kalau diimplementasikan itu susah gitu ya. Maksudnya kalau kita terapkan itu susah. Nah, untuk mengerti processing berarti kita harus merubah struktur kodenya dulu. Kita harus tahu dulu struktur kode yang dibuat ya. Dia menggunakan paradigma apa, objek atau struktural. Kemudian apa saja yang ada di dalam processing itu? Ada metode, ada fungsi, ada variabel, ada pattern, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk menggambarkan processing kita bisa gunakan diagram-diagram yang ada
Misalnya kalau dia berorientasi objek, pakai kelas diagram, sequence diagram, dan lain-lain, itu untuk menggambarkan komponen. Atau kalau dia struktural, bisa menggunakan blok diagram, dan lain-lain, ya, untuk mengerti processing. Kemudian untuk user interface, ya kita harus kembalikan menjadi struktur interface-nya. Kita harus lihat dari behavior-nya, kita harus lihat dari tampilan yang memang sudah tersedia. Nah, mana tuh yang harus kita ubah? Ya. Misalnya ada event-event yang harus kita ubah, yang tadinya key press, ya, kita ubah menjadi mouse click misalnya. Nah, kemudian apa feedback dari aplikasinya ketika itu dilakukan? Kalau tidak ada feedback, berarti harus kita tambahkan feedback, ya, dan lain-lain. Nah, jadi dikembalikan lagi ke bentuk strukturnya, ke bentuk kodenya, dari kode menjadi desain, ya, untuk interface, dan kemudian kita bisa simulasikan dulu desain itu menggunakan tools-tools yang ada, ya, seperti tools yang saya pakai itu apa, ya, jadi dari desain kita bisa gunakan gitu, ya, desain itu seakan-akan desain itu adalah aplikasinya, jadi kita bisa sesuaikan user interface-nya dulu. Nah, kemudian data, ya, data ini adalah komponen yang bisa dikatakan paling penting, ya, dari penggunaan perangkat lunak. Sehingga banyak yang harus kita mengerti dari data ini. Yang pertama adalah data strukturnya, kemudian mana kode yang mengakses data itu, ya, dan mana atribut atau variabel yang nanti akan menampung data itu. Nah, di sini kita bisa lakukan kembalikan struktur data itu ke dalam bentuk desainnya. Nah, kita harus pilih itu desainnya yang mana. Biasanya kita gunakan ER diagram, ya, entity relationship diagram, untuk menggambarkan kembali gambaran umum daripada data yang ada. Kemudian untuk memverifikasinya kita bisa gunakan konsep normalisasi di situ, ya. Baik, seperti itu kira-kira forward dan reverse engineering. Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan sejatinya, gitu, ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa tahu, ya, apa itu forward dan reverse engineering, sehingga nanti ketika berprofesi sebagai orang IT, ya, yang membuat program, akan bisa lebih memahami, gitu, ya. Walaupun nanti secara teknis banyak fluktuatifnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.